Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi dalam KPKS Hieronymus, pengajaran bersama Pak Seto. Masih melanjutkan topik perumpamaan tentang kerajaan Allah. Malam hari ini sesi kelima dari total 7 sesi nanti ya. Tema hari ini perumpamaan tentang lalang dan gandum dan pukat. Akan dibawakan oleh Pak Seto ya. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita persilakan Pak Indra untuk buka dengan doa. Silakan Pak. Ya, mari saudara-saudara sekalian kita satukan hati kita dalam doa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus, terima kasih kamu memberikan kesempatan pada kami untuk berkumpul pada ini untuk mengarahkan sesi kelima tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Seto. Yesus, tolong melindungilah kami semua, di mana dalam bentuk perangkat elektronik semua pengajaran ini dapat berjalan dengan lancar, karena sekarang banyak sekali gangguan yang terjadi pada hari ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum datang, belum sempat mengikuti ini, tolong untuk dipersiapkan supaya dapat menjadi satu dengan kami semua dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Indra. Sama-sama Pak. Kalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu dan Bapak serta saudara-saudara semua. Bapak Ibu sudah siap-siap belum dengan datangnya hari kiamat? Tapi siap sedia. Kata itu sudah kita dengar sejak kita masih kecil kan ya, kiamat. Tapi kalau kami dulu waktu kecil kalau ngomong kiamat, lalu bapak saya menjawabnya, udah ketemu nenek saja, nenekmu kan Nyi Amat. Gitu. Iya. Dalam bahasa Jawa, ki itu sebutan untuk laki-laki, biasa dipakai untuk menyebut orang yang dituakan, dan Nyi itu untuk perempuan yang dituakan, yang dihormati. Nah, sejak kita kecil, kita sudah mungkin pernah mendengar soal kiamat, tentang dunia yang akan berakhir. Lalu mungkin kita menemukan macam-macam gambaran yang kadang-kadang membuat orang takut. Gambaran yang paling mencolok dan kemudian bisa dikatakan cukup mencekam waktu itu diungkapkan di film Kiamat akan datang tahun berapa? 2012. Dan filmnya laris sekali. Nah, di dalam film itu kita melihat bagaimana hancurnya alam semesta. Hanya yang membedakan kalau di film itu yang selamat, yang punya duit, sehingga bisa pergi ke tempat di mana tersedia kapal untuk penyelamatan. Tapi ya, film itu didasari atau dilatari oleh keyakinan tentang akhir zaman, dunia yang akan berakhir itu. Nah, Bapak Ibu, keyakinan akan dunia yang akan berakhir, dan setelah dunia ini berakhir lalu diciptakan dunia yang baru, itu sudah ada sebenarnya di kalangan orang Yahudi di Perjanjian Lama. Jadi keyakinan akan akhir zaman, dunia yang akan hancur, itu bukan sesuatu yang baru muncul di Perjanjian Baru. Praktis, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman, orang-orang Yahudi sudah paham itu, sudah mengenal keyakinan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, begini, dalam pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus,
yang khas di dalam Matius, Markus, dan Lukas, itu ya pemahaman atau keyakinan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Jadi maksudnya begini, sekarang manusia hidup di dunia, tetapi suatu saat nanti kehidupan di dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan musnah, dan kemudian manusia akan masuk dalam dunia yang baru. Tetapi untuk masuk dalam dunia yang baru itu akan ada pemisahan. Yang bisa masuk ke dalam dunia yang baru. Nah, kalau di ketiga Injil disebutnya kerajaan surga, kerajaan Allah. Kalau di kitab Wahyu disebutnya langit dan bumi baru. Jadi ada pemisahan. Yang berkenan kepada Allah akan masuk dalam kerajaan surga. Dan yang tidak berkenan kepada Allah tidak akan masuk. Yang masuk ke dalamnya akan berbahagia, yang tidak masuk ke dalamnya akan mengalami penderitaan yang kekal. Nah, kemudian malam ini kita akan bicara tentang dua perumpamaan, lalang dan gandum, serta perumpamaan tentang pukat. Yang kita perlu perhatikan dalam perumpamaan ini adalah tentang sekarang atau selama di dunia manusia yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah hidup bersama. Tapi suatu saat nanti ketika dunia ini berakhir akan ada pemisahan. Bagaimana itu terjadi? Nah, Tuhan Yesus menjelaskannya dengan dua perumpamaan itu tadi. Nah, sebelum membahas perumpamaan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ya dua teks di dalam Perjanjian Lama yang bisa dikatakan menjadi titik awal dari keyakinan tentang akhir zaman dan pemisahan itu tadi. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka lebih dahulu kitab Daniel ya. Teks yang langsung berkaitan itu ada di bab 12, Daniel 12. Silakan dipersiapkan Daniel bab 12. Tapi untuk memahami bab 12, Bapak Ibu, ya kita harus sedikit melihat apa yang disampaikan di bab 11. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat semua atau seluruh bab 11, tapi cukup melihat bab 11 dari ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Jadi akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Nah, Bapak Ibu, ini saya tidak akan bicara detail ya. Tapi silahkan Bapak Ibu membayangkan dua kerajaan besar akan berperang. Kalau mengingat latar belakang kitab Daniel, Bapak Ibu akan melihat kerajaan yang meliputi wilayah Mesir dan kerajaan yang meliputi wilayah Syria. Dua-duanya dikuasai oleh penguasa Yunani. Dan dalam penglihatan yang dialami oleh Daniel, nanti di akhir zaman akan ada perang besar antara dua kerajaan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengingat juga tanda-tanda akhir zaman yang sering kali kita dengarkan di Perjanjian Baru itu adalah adanya peperangan. Mulainya dari sini, dari Daniel bab 11 ini. Nah, kemudian sekarang ke bab 12 ayat 1.
pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Silakan kembali ke ayat 1. Ya. Perhatikan kesesakan besar. Kaitan dengan perang itu tadi, yang akan muncul kemudian adalah penderitaan, kesesakan yang sangat serius. Ya, tetapi dalam kesesakan, penderitaan itu, bangsamu akan terluput. Tidak semua, tetapi yang namanya tertulis dalam kitab itu. Enggak jelas kitab yang mana. Diandaikan orang-orang yang membaca kitab Daniel dulu tahu kitab itu kitab yang mana. Tunggu dulu kitabnya ya. Kemudian silahkan lihat ke ayat 2. Ini poin yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan pemisahan. Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Jadi orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan lagi, akan hidup lagi. Dan kemudian mereka yang sudah dibangkitkan itu akan terbagi dua. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, pertanyaannya, ini siapa yang akan mendapat hidup yang kekal? Jawabannya, mundur ke ayat 1, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kitab itu, menyebutnya kitab kehidupan tapi. Kemudian bagaimana keadaan orang yang masuk, yang mendapatkan hidup kekal? Lihat ke ayat 3. Mereka akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang. Lalu yang menerima kehinaan dan kengerian yang kekal, enggak dijelaskan. Jadi kita perhatikan ini saja yang masuk dalam kehidupan kekal. Kembali kita bicara tentang kata kitab itu. Nah, kita membuka dulu Keluaran bab 32. Silahkan ke Keluaran 32. Di Keluaran 32 ini Bapak Ibu ketemu dengan orang Israel yang menyembah patung anak lembu dan menyembahnya sebagai Allah Israel ya. Ada yang ikut menyembah, tapi ada yang tidak ikut. Nah, sekarang tolong ke ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa besar, yaitu membuat patung, menyembahnya, menganggapnya sebagai Allah.
Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat ilah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari kitabku. Jadi silahkan Bapak Ibu membayangkan, Tuhan punya daftar anggota umat Allah. Jadi dia punya daftar umatnya. Lalu ketika orang Israel melakukan penyembahan berhala, banyak di antara mereka yang berdosa kan? Nah, nama mereka yang berdosa itu dihapus dari kitab yang ditulis oleh Tuhan itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan ke kitab Mazmur. Silahkan membuka Mazmur 69. Mazmur 69. Kalau sudah ketemu 69, silahkan ke ayat 20. Bapak Ibu kalau membaca Mazmur ini yang kita perlu perhatikan, pemazmur itu sudah berdosa, dia sendiri sedang merasa dihukum oleh Tuhan gitu ya. Musuh pribadinya datang dan memperberat penderitaan yang dialaminya. Silahkan ke ayat 20. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Pada waktu aku haus, mereka memberi anggur asam. Jadi lawan para pemazmur itu berusaha membuat pemazmur lebih menderita. Memberi aku makan racun. Waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kayaknya pernah dengar yang begini. Sedang haus, lalu dikasih anggur asam. Pak Narto, tolong dicek mikrofon, Pak. Nah, kemudian lihat ke ayat 23. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat. Jadi pemazmur bicara kepada Tuhan, minta Tuhan melakukan sesuatu untuk lawan-lawannya. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkan amarahmu ke atas mereka dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Kenapa pemazmur ngomongnya sekeras ini? Kenapa berdoa seperti itu? Mereka mengejar orang yang kau pukul, menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Jadi pemazmur itu sudah bersalah, dihukum oleh Tuhan, lawan-lawannya memperberat penderitaannya. Berdoa lagi nih pemazmur ayat 28.
tambahkanlah salah pada salah mereka. Dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Nah ini perhatikan ayat 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Kita melihat di dalam Mazmur 69 ini ada kitab yang mencatat nama orang-orang benar. Yang enggak benar, enggak ditulis di sini. Nah, dengan memperhatikan kitab Keluaran dan kitab Mazmur ini, Bapak Ibu, kita melihat dalam kitab Daniel, bab 12 tadi ya, orang benar yang setia kepada Tuhan, dialah yang akan menerima hidup yang kekal. Dialah yang akan bercahaya seperti cakrawala, yang akan bercahaya seperti bintang-bintang. Yang berdosa, yang menyembah berhala, tidak akan mengalami itu, tetapi mereka akan menerima kehinaan dan kengerian yang kekal. Kemudian Bapak Ibu silahkan ke 2 Makabe bab 7. Mungkin saya sudah berulang-ulang membaca teks ini untuk Bapak Ibu, tetapi ya tinggal dengerin lalu sudah langsung hafal kan lebih gampang begitu kan ya. 2 Makabe bab 7. Ini ada 7 orang laki-laki bersaudara setia kepada hukum Tuhan. Mereka dipaksa untuk meninggalkan hukum Tuhan, tetapi mereka menolaknya. Dan karena itu mereka disiksa sampai mati. Nah, kemudian ada ini satu demi satu disiksa begitu ya. Dan kemudian dalam perikop ini kita justru melihat keyakinan yang sangat kuat tentang kebangkitan badan dan pemisahan itu. Lihat sekarang ke ayat 1. Bab 7 ayat 1. Terjadi pula yang berikut, 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Lalu dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi. Haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami? Dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Mendingan mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Ini representasi dari hukum Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Nah, satu demi satu disiksa supaya mau makan daging babi, supaya mau melanggar hukum Tuhan. Sekarang lihat ke ayat 7. Ini yang kedua, anak yang kedua disiksa. Kulit kepala dikupas. Supaya apa? Ya supaya enggak tahan sakit lalu mau mengikuti perintah raja. Maukah engkau makan sebelum badanmu disiksa anggota demi anggota? Lalu orang anak yang kedua itu mengatakan, tidak. Ia pun disiksa. Nah, kemudian ayat 9. Ketika sudah hampir putus nyawanya, berkatalah ia, memang benar kau bangsat, dapat menghapus kami dari hidup dunia ini. Tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal karena kami mati demi hukum-hukumnya.
karena kami setia kepada Tuhan, setia kepada hukum Tuhan, walaupun harus menghadapi siksaan sampai dengan kematian, mereka nggak takut. Mereka mau melakukannya. Dan mereka yakin karena kesetiaannya itu, mereka akan dibangkitkan, lalu mereka akan menerima hidup yang kekal. Kemudian ini anak yang ketiga, Bapak Ibu silahkan ke ayat 11. Anak yang ketiga juga disiksa. Dengan berani berkatalah ia, dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini, dan demi hukum-hukum Tuhan ku pandang semuanya itu bukan apa-apa. Tetapi aku berharap akan mendapat kembali semuanya daripadanya. Keyakinannya adalah dia mati, disiksa, anggota badannya dihancurkan, dirusak gitu ya. Tapi anak yang ketiga itu mengungkapkan keyakinan, enggak apa-apa kami mati. Kami nanti akan mendapatkan anggota-anggota tubuh yang baru. Berikutnya, silahkan sekarang lihat anak yang kelima. Anak yang kelima itu ayat 15. Ya, lihat ke sekarang, beralih ke ayat 16. Sambil menatap sang raja, berkatalah ia, meskipun Baginda fana juga, namun Baginda mempunyai wewenang atas manusia untuk berbuat sesuka hati Baginda. Tetapi Baginda jangan menyangka Allah telah meninggalkan bangsa kami. Baiklah, Baginda dengan sabar menunggu saja. Niscaya, Baginda akan menyaksikan kebesaran kekuasaan Tuhan. Baginda akan mengalami bagaimana Baginda sendiri serta keturunan Baginda akan disengsarakan oleh Tuhan. Karena Raja sudah menganiaya umat Allah, orang-orang yang setia kepada Allah, Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan membalas kejahatan orang-orang terhadap umatnya itu. Nah, begitu Bapak Ibu, ini dua teks di Perjanjian Lama yang sudah bicara tentang ya hidup kekal, dan kemudian kehidupan kekal itu akan diawali dengan kematian dan kemudian juga dengan kehancuran alam semesta. Jadi kalau membaca kitab Daniel itu lebih umum gitu ya, bicara tentang manusia pada umumnya, umat Allah pada umumnya. Tapi kalau membaca Makabe, kita akan menemukan keyakinan yang sifatnya sangat personal gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, begini, keyakinan yang seperti ini mewarnai kehidupan orang-orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru. Dan Tuhan Yesus datang justru untuk menunjukkan hidup kekal itu. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes, Bapak Ibu akan lebih banyak menemukan kata hidup kekal, hidup, kehidupan. Tapi di dalam ketiga Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, kehidupan kekal itu digambarkan sebagai kerajaan surga atau kerajaan Allah. Jadi manusia hidup di dunia, tapi suatu saat nanti manusia mati dan dunia juga akan berakhir. Lalu apa yang akan terjadi dengan manusia setelah kematian, setelah dunia berakhir? Ada dua kemungkinan. Yang ditekankan kemungkinan yang pertama, yaitu orang yang hidup benar, berkenan kepada Allah, akan tinggal bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah atau kehidupan kekal itu. Baik, sekarang kita lihat perumpamaannya ya. Kita beralih ke Matius bab 13 dari ayat 24. Ini perumpamaan sungguhan, perumpamaan dalam arti yang sebenarnya maksudnya.
bukan simile. Tidak diambil dari kehidupan sehari-hari. Karena ceritanya enggak biasa. Bapak Ibu hanya menemukan di dalam perumpamaan ini. Dalam kehidupan nyata, enggak ketemu kenyataan yang seperti ini. Matius 13 dari ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami mencabut lalang itu? Tetapi ya, tuan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ini perumpamaannya. Coba Bapak Ibu perhatikan, yang menabur benih gandum itu siapa? Yang menabur benih gandum siapa? Benih yang baik maksudnya. Ya gandum. Lihat ke ayat 24 ya. Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik. Lalu lihat ke ayat 27. Datanglah hamba-hamba Tuhan itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan? Jadi yang menaburkan benih itu tuannya sendiri. Nggak biasa kan? Punya banyak hamba, tapi waktu nabur benih, yang menabur tuannya sendiri. Terus lihat, hamba-hambanya pada ngapain coba? Hamba-hamba ngelihat ada lalang tumbuh di antara gandum, dan hamba-hamba itu datang kepada tuannya, mempertanyakan keberadaan lalang, dari mana datangnya, dan kemudian hamba-hamba itu juga minta izin atau bertanya supaya mereka pergi mencabut lalang. Lihat di ayat 28. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Hamba itu mengerjakannya, itu yang dikerjakan oleh hamba itu. Melihat lalang, nanyakan sumber lalang itu dari mana, lalu usul untuk mencabut lalang. Nah, waktu menuai, hamba-hamba itu muncul apa enggak? Udah enggak ada lagi hamba itu. Yang ada siapa? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai. Jadi yang menuai nanti para penuai, bukan hamba itu lagi. Ada yang aneh kan? Kalau kita berbicara kehidupan pertanian yang sesungguhnya, kita tidak menemukan urutan yang seperti ini.
tuannya sendiri menabur benih, hamba usul untuk mencabut lalang nggak dikasih, kemudian waktu menuai hamba-hamba nggak ada lagi, yang ada para penuai. Yang lebih nggak kelihatan lagi dalam kehidupan yang sesungguhnya itu adalah, Bapak Ibu lihat, dari mana lalang itu? Lalu 28, Tuhan itu menjawab, seorang musuh yang melakukannya. Jadi Tuhan itu menabur benih gandum. Menabur benih gandum. Nah, kemudian lihat malam-malam ini, ayat 25, waktu semua sedang tidur, musuhnya datang menaburkan benih lalang. Ini dijual di Trubus apa enggak ini benih lalang? Ini lalang itu kan termasuk gulma kan ya. Jadi enggak ada bibitnya. Kalau orang sampai punya benih lalang, itu praktis perlu usaha ekstra membuat benih gulma. Tanaman yang tidak ada, tumbuhan yang tidak ada gunanya, tapi kemudian dibudidayakan hanya untuk ganggu orang lain. Nah, enggak nyambung. Jadi Bapak Ibu coba kita urutkan ya. Jadi ada orang yang punya ladang, ini tuan ya. Kemudian dia menaburkan benih baik, benih gandum. Lalu ada musuh. Bapak Ibu tidak dijelaskan ya. Ini relasi antara tuan dengan musuhnya itu bagaimana? Apakah ini orang iri? Persaingan bisnis di dunia pertanian enggak diomongkan. Hanya dikatakan musuh. Musuh itu, tunggu dulu, musuh itu siapa ya? Bapak Ibu punya musuh apa enggak? Berapa banyak? Musuh menunjuk pada orang yang benci kepada saya, menghendaki celaka saya, dan ketika saya celaka, menderita, dia berbahagia. Itu musuh. Nah, silahkan periksa sendiri. Nah, musuh ini tidak senang kalau begitu ya dengan tuan yang punya punya ladang dan menaburkan benih gandum, benih yang baik. Maka untuk mengganggu pertanian yang dikerjakan oleh tuan ini, dia menaburkan benih lalang. Nah, kemudian lalang tumbuh bersama-sama dengan gandum di ladang gandum. Sekilas, ketika masih sama-sama hijau, enggak berbeda. Sulit dibedakan antara tanaman dengan gulma ini, antara gandum dengan lalang, ketika masih sama-sama hijau, baru tumbuh, enggak bisa dibedakan. Tapi kemudian hamba-hamba sang tuan ngelihat ada lalang di antara gandum. Dan ini tidak bisa dibiarkan menurut mereka. Karena itu mereka menyediakan diri. Dan bahkan mengusulkan supaya mereka mencabut lalang-lalang itu. Tapi kemudian sang tuan mengatakan, kalau kamu cabut lalangnya, nanti gandumnya ikut tercabut. Lalang mati, gandum yang ikut tercabut juga mati. Jadi jangan lakukan ini. Ini kalau di dunia pertanian nggak boleh begini kan ya. Masa gulma dibiarkan tumbuh bersama dengan tanaman? Nggak bisa. Tapi ini kan perumpamaan. Nah, kemudian Tuhan itu justru mengatakan biarkan lalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Nanti kalau lalang dan gandum itu sudah sama-sama tua, sudah sama-sama menghasilkan buah, gampang membedakannya.
ketahuan dengan jelas, orang bisa melihat ini lalang, ini gandum. Jadi dibiarkan tumbuh bersama sampai menjadi tua, tumbuh pulir, layak dipanen. Nah, pada waktu panen, ini para penuai ya akan menuai gandum. Lalu lihat, kumpulkan dahulu lalang, ikat berberkas-berkas untuk dibakar. Terus kumpulkan gandum ke lumbungku. Ini perumpamaannya. Dan ya ini Bapak Ibu, ini lebih gampang bagi kita karena Tuhan memberikan penjelasan. Kita beralih ke ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Bapak Ibu kalau memperhatikan ayat 43, segera mengingat yang dikatakan di Daniel 12 tadi apa enggak? Kata apa yang mengingatkan Bapak Ibu pada Daniel 12 tadi? Perhatikan kata bercahaya. Jadi, orang benar, orang bijak yang menuntun orang pada kebenaran akan bercahaya seperti cahaya cakrawala atau seperti cahaya bintang. Kalau di Matius 13, bercahaya seperti matahari. Ini kan sebenarnya sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus ya. Sudah beres sebenarnya, nggak usah dijelaskan lagi. Baik, lihat kembali ke ayat 37, 38 dulu. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Lalang itu anak-anak si jahat. Anak-anak si jahat itu. Anak-anak iblis itu. Nah, selama hidup di dunia, seperti lalang tadi tumbuh bersama dengan gandum, demikianlah anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat hidup bersama dalam dunia. Waktu hidup di dunia seringkali sulit dibedakan. Para hamba Tuhan, yang disebutin tadi ya, nggak dijelaskan siapa hamba Tuhannya ya. Itu aja nggak bisa membedakan. Ini anak kerajaan atau ini anak si jahat. Seperti lalang
nggak bisa dibedakan dari gandum ketika baru mulai tumbuh. Sama-sama hijau, bentuk daunnya sama, nggak bisa dibedakan. Jadi anak kerajaan dan kemudian anak si jahat hidup bareng, tinggal bersama. Dan kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 43. Pada waktu itu orang-orang benar. Oh, anak-anak kerajaan tadi sama dengan orang-orang benar. Di dunia hidup bersama. Hanya Bapak Ibu begini, lalang tidak bisa jadi gandum, gandum tidak bisa jadi lalang. Tapi kalau manusia bisa berubah, bisa. Ada mantan orang baik, ada mantan orang jahat. Dulunya jahat jadi baik, ada yang dulunya baik jadi jahat. Orang bisa berubah. Kalau lalang memang tidak bisa berubah jadi gandum. Gandum nggak bisa berubah jadi lalang. Tapi perumpamaan ini bicara tentang manusia. Anak-anak kerajaan, orang-orang benar, tinggal bersama, hidup bersama, nggak bisa dibedakan dengan anak-anak si jahat dengan orang-orang jahat. Tapi orang benar bisa jadi jahat, orang jahat bisa jadi benar. Maka yang perlu diperhatikan, orang-orang yang percaya kepada Kristus tetaplah jadi gandum. Yang dari awal gandum tetaplah jadi gandum. Jangan berubah, jangan dibiarkan berubah menjadi lalang. Kesadaran akan jati diri sebagai gandum, orang benar, pengikut Yesus, harus dijaga di dalam diri. Jangan sampai kehilangan jati diri, lalu tidak jelas menjalani kehidupan seperti apa. Nah, lanjut dulu. Waktu menuai akhir zaman, para penuainya, yaitu malaikat, seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka, malaikat-malaikat itu akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertakan gigi. Jadi pada akhir zaman Tuanku mengutus malaikat-malaikat. Malaikat itu punya tugas. Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah akan dikumpulkan seperti para penuai yang mengumpulkan lalang. Lalu seperti lalang dibakar dalam api, ya. Begitu juga orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah akan dicampakkan dalam dapur api. Tunggu dulu, neraka itu panas apa dingin sih? Kalau gigi gemertak itu pas kepanasan atau kedinginan? Jadi nggak jelas ini neraka itu panas apa dingin gitu. Katanya dapur api, tapi ada kertakan gigi gemertak. Nah, Bapak Ibu begini, kalau memperhatikan, mendengarkan ungkapan neraka itu api, nah Bapak Ibu mengingatnya begini saja, Bapak Ibu, orang yang ada di dalam neraka itu menderita. Orang yang tidak masuk dalam kerajaan surga, orang yang tidak tinggal di dalam atau bersama dengan Yesus, hanya akan mengalami penderitaan. Serius penderitaannya. Menderita itu seperti apa? Seperti dimasukkan, tinggal di dalam api, kepanasan, tapi tidak terbakar. Kalau masuk ke dalam api seperti di krematorium, lalu terbakar, musnah, hilang, enak kalau begitu.
Mendingan berbuat jahat saja kalau begitu. Nggak berbuat jahat semaunya, lalu nanti dibakar dalam api, lalu musnah. Bukan begitu yang terjadi. Yang musnah cuma raga. Yang akan menanggung penderitaan nanti bukan raga. Raga mati, musnah, hancur. Tapi jiwa tidak. Dan kalau jiwa itu sudah masuk dalam penderitaan, yang ada cuma kombinasi antara sedih dan marah. Meratap, tapi sambil gemertak giginya, tanda kalau marah. Sedih, meratap, mungkin karena menyesal, harus mengalami yang seperti ini. Marah, karena memang harus menanggung penderitaan. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan Pak Narto. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Belum ada. Ini terlalu gampang, seperti nggak belajar aja kan. Gandum dan ilalang ya Pak ya. Nah, kemudian yang tolong diperhatikan juga Bapak Ibu, lihat ke ayat 37, perhatikan anak manusia. Nah, anak manusia itu dikatakan yang menaburkan benih yang baik. Kemudian lihat juga di ayat 41, anak manusia itu yang menyuruh malaikat untuk mengumpulkan. Dia yang punya kuasa. Nah, gambarnya begini saja, sederhananya. Kita sudah bicara menyebut tentang kerajaan Allah atau tentang kerajaan surga kan. Nah, rajanya siapa? Penguasanya siapa? Bapa, pemilik kerajaan surga itu menyerahkan kuasa kepada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Nah, nanti kalau nggak usah diulang lagi di Daniel bab 7 ayat 13-14 ya. Dia menerima kuasa dari Bapa, kuasa atas kerajaan surga. Dia yang punya kuasa untuk menentukan apakah orang akan masuk dalam kerajaannya atau tidak. Nah, Bapak Ibu, lalu perhatikan. Kalau Bapak Ibu mau masuk surga, Bapak Ibu sudah benar mengikuti pemilik surga. Yang punya surga siapa? Yang berkuasa atas surga siapa? Anak manusia, Yesus. Bapak Ibu sudah ikut Yesus. Kita sudah ikut Yesus. Berarti sudah benar dong. Jadi selama hidup saya ikut Yesus, selama hidup saya ikut anak manusia itu, maka nanti kalau harus berhadapan dengan akhir zaman, ya saya nggak perlu khawatir. Anak manusia itu, raja kerajaan surga itu kenal saya kok. Tapi untuk mengenal, supaya raja kerajaan surga anak manusia itu kenal dengan kita, maka yang harus dikerjakan adalah kita terus jadi gandum. Jadi gandum itu bagaimana? Ya sederhana saja, lakukan seperti yang dikatakan oleh anak manusia, pemilik kerajaan surga, penguasa kerajaan surga. Ikuti yang dikehendaki, ikuti yang dikatakan. Bapak Ibu, kita mengikuti Yesus anak manusia, mengikuti, bukan menggemari. Bapak Ibu itu fansnya Yesus atau pengikut Yesus? Kalau nggak hati-hati, kelihatannya ikut Yesus padahal cuma ngefans saja.
kadang-kadang lebih rendah daripada fans. Kalau fans itu gaya rambutnya aja ngikut gitu kan ya. Bapak Ibu, ini ada penggemar fansnya artis Korea atau enggak? Penggemarnya BTS, tolong angkat tangan gitu. Ini ada sesuatu yang disesuaikan. Ada yang diikuti kalau orang ngefans. Gambarnya ditaruh di mana-mana. Ya, gambar Yesus saya taruh di mana-mana, salibnya ada di mana-mana, kalung saya juga salib, gitu. Tapi belum cukup. Salib itu segede apapun ketika dikalungkan di dada, itu berhenti di peti. Nanti kalau petinya dibuka, raganya habis, itu salibnya yang dari emas akan tetap ada. Tapi salib itu tidak akan bisa menjadi penanda kalau orang sudah berhadapan dengan Tuhan. Jangan sampai kemudian Tuhan mengatakan, ya, aku nggak kenal kamu. Loh Tuhan, tapi aku kan sering nyebut namamu, aku buat mukjizat demi namamu. Tuhan nggak akan terima yang seperti itu. Yang akan diterima oleh Tuhan adalah yang mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan dan mengikuti, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu mengikuti. Itu yang membuat orang menjadi gandum yang akan tetap dikenal oleh Yesus. Baik, kita beralih sekarang ke perumpamaan yang berikut. Kita ke Matius bab 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ini perumpamaannya. Nah, kalau perumpamaan yang ini, Bapak Ibu, ini diambil dari kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Pukat. Tahu bedanya pukat dengan jala? Kalau jala, Bapak Ibu silahkan membayangkan kembali, mengingat kembali orang yang mencari ikan, mau di sungai, mau di danau, mau di laut. Perhatikan jala. Jala itu ditebarkan. Ya kan? Jala itu ditebar. Nah, kalau pukat, tahun berapa Bapak Ibu kita sering mendengar kata pukat harimau. Nah, kalau pukat, yang Bapak Ibu tolong ingat, itu adalah terserah, mau net volley atau net tenis, bentuknya seperti itu. Di bagian bawah, ya tapi lubangnya tidak segede raket net bola volley ya, net volley ya, mungkin lebih kecil. Tapi silahkan membayangkan pukat itu bentuknya seperti itu. Di bagian bawah itu diberi pemberat, tapi di bagian atas diberi pelampung. Nah, kemudian kedua ujung sini dan ujung sana, nanti akan ditarik ke darat. Jadi kalau jala, beda cara kerjanya. Jadi kalau pukat, ada pemberat, di atas ada pelampung, lalu kemudian kedua ujung ditarik ya. Perhatikan, dilabuhkan pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Pukatnya diseret ke pantai. Lalu di pantai, lihat, para nelayan duduk
mengumpulkan ikan yang baik. Ikan yang nggak baik dibuang. Pertanyaannya, yang baik itu yang bagaimana, yang nggak baik itu yang bagaimana? Nah, Bapak Ibu, bukan ikan yang baik itu yang baik kepada orang tuanya. Enggak ada ikan baik seperti itu kan. Bapak Ibu silahkan mengingat ikan ya, tapi jangan ikan yang termasuk mamalia. Ikan apa yang kenal sama orang tuanya? Ikan apa yang kenal sama anak-anaknya? Biarpun ikan apa itu yang anak-anaknya disimpan di mulut itu, ya tahu itu mulut ibunya. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan ikan-ikan yang lain. Bapak Ibu yang saya punya kesempatan ini, di depan saya itu ada kolam ikan, lalu saya menetaskan ikan. Giliran anak-anak ikan yang menetas ketemu dengan itu induknya, nggak kenal apa-apa, nggak tahu kalau itu induknya, nggak ada relasi apa-apa. Beda dengan anak-anak binatang darat. Jadi bukan itu ikan baik, ikan yang jahat, nggak baik. Itu ikan yang suka menggigit. Ya, tunggu dulu, nggak ada ikan jahat. Kalau di film aja ikan jadi jahat. Kalau di film Finding Nemo itu yang jadi ikan jahat yang mana? Bukan begitu. Ikan baik, ikan tidak baik. Cara menentukan baik atau tidaknya bagaimana? Bapak Ibu tolong membuka kitab Imamat. Silahkan membuka kitab Imamat. Bab 11. Imamat bab 11. Kalau mau membaca seluruh bab 11, Bapak Ibu akan ketemu kriteria binatang yang boleh dimakan dan yang nggak boleh dimakan ya. Lihat dulu ke ayat 2. Lihat dulu ke ayat 2. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4. Yang mana? Binatang yang berkaki, di antara binatang-binatang yang berkaki 4, mana yang boleh dimakan? Ayat 3. Yang berkuku belah dan memamah biak. Syaratnya 2. Kuku belah, memamah biak. Nah, ayat 4. Yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta nggak boleh dimakan. Kenapa? Memamah biak, tapi kukunya nggak belah. Ayat 5. Pelanduk memamah biak, tapi kuku tidak belah. Nah, ayat 6, kelinci memamah biak, kuku tidak belah. Kemudian lihat ke ayat 7. Babi hutan berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Babi hutan dan saudara-saudaranya itu sama ya. Kukunya belah tetapi tidak memamah biak. Nah, itu kalau binatang berkaki 4. Nah, berikutnya ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Untuk yang hidup di dalam air, ini yang boleh dimakan. Bersirip dan bersisik. Jadi dari segala binatang yang hidup di dalam air, yang boleh dimakan, itu harus memenuhi 2 syarat. Bersirip dan bersisik. Ya, di laut atau di sungai sama. Syaratnya 2. 10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan, sungai,
Kemudian yang berkeriapan di dalam air, dari segala yang hidup yang ada di dalam air, itu kejijikan. Sesungguhnya haruslah semua itu kejijikan bagimu, dagingnya jangan kamu makan, bangkainya harus kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Nah, sekarang silahkan ingat gurami. Pilih mana, gurami terbang atau sup gurami atau gurami asam manis. Terserah pilih yang mana, nanti pesan sendiri-sendiri ya. Ikan gurami, jelas kan siripnya, punya sirip. Ikan ini juga bersisik. Nila sama, mujair, iya sama. Kalau ikan laut, bandeng. Itu jelas ada sisik, ada sirip. Tapi ada ikan yang bersirip, tapi tidak bersisik. Lele. Apalagi yang bersirip tapi tidak bersisik. Ketemu lagi ikan patin. Kemudian kalau di laut, ikan apa yang ada sirip tapi tidak bersisik? Kalau ikan tuna itu ada sisiknya apa enggak? Enggak ada ya. Enggak tahu saya, enggak pernah ketemu tuna yang utuh, ya. Ketemunya udah potong-potongan gitu. Tapi dua syaratnya itu. Nah, Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus kalau berbicara tentang mencari ikan, perumpamaan tentang pukat tadi ya, sudah pasti Tuhan Yesus tidak berada di Laut Jawa atau di Kedungombo. Tapi Tuhan Yesus berbicara dekat-dekat dengan Danau Galilea. Jadi kalau Tuhan Yesus berbicara tentang pukat, ya dia lihat orang narik pukat di Danau Galilea. Kalau ke Laut Tengah kejauhan. Nah, memangnya di situ ada ikan apa saja? Kalau Bapak Ibu ke sana, ketemukan ikan yang bersirip, bersisik. Namanya ikan Petrus gitu. Tapi yang kasih nama itu orang-orang sekarang. Jenisnya ya mungkin lebih dekat ke ikan nila gitu Pak ya. Mirip. Tapi di sana ada lele apa enggak? Enggak ada, Bapak Ibu cari lele enggak ada, tanya orang sana lele enggak ada. Paling-paling yang ada catfish gitu ya. Yang enggak ada kata lele, yang ada catfish. Tapi binatang ini, ikan lele itu saya pernah lihat di itu loh tempat orang di Sungai Yordan mau dibaptis kembali itu loh, dibaptis ulang itu loh. Itu ada lele di situ. Oh, berarti di sana ada lele. Oh, berarti ada juga binatang air bersirip tapi tidak bersisik. Itu binatang yang haram itu. Nah, kembali ke perumpamaan. Orang nelayan rame-rame narik pukat. Nangkep ikan banyak kan? Dan kemudian pukat diseret ke darat, lalu ada pemisahan. Nelayan memisahkan ikan bersirip, bersisik, ini ikan baik. Ikan yang bersirip tapi tidak bersisik, ini nggak baik, ini haram, nggak boleh dimakan. Nah, ikan yang baik, bersirip dan bersisik itu tadi, ya itu yang akan dimasukkan ke dalam pasu tempat naruh ikan, dibawa pulang. Lalu ikan yang nggak baik, bersirip tapi tidak bersisik, buang, lepas lagi. Nah, itu perumpamaannya. Maksudnya, atau arti dari perumpamaan ini, lihat ke ayat 49.
Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Balik lagi, ini bicara tentang akhir zaman kan? Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini ya senada dengan perumpamaan tentang lalang di ladang gandum akhir zaman. Malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar. Orang benar ini yang akan masuk dalam kerajaan surga. Orang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api. Siksaan, penderitaan karena terpisah dari Tuhan digambarkan dengan ada atau hidup di dalam api. Begitu Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, silakan. Ini perumpamannya juga gampang lagi kan? Jadi Tuhan Yesus kalau mengajar, ya caranya begitu itu, pakai perumpamaan. Sehingga kalau orang, Tuhan kan pernah mengajar akhir zaman itu, seperti orang yang narik pukat. Lalu berikutnya lagi, kalau orang melihat, para pengikut Yesus, orang yang pernah mendengar ajaran Yesus itu, melihat orang narik pukat, mereka akan ingat apa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan. Silahkan kalau ada. Pak Seto, saya mau nanya, Pak Seto, saya penasaran kenapa ya? Kan mesti kan ada ada sebabnya ya. Kenapa Tuhan bilang misalnya tidak boleh makan ikan bisa bersirip tapi tidak boleh yang tidak ada bersisik, kan pasti ada sebabnya yang baik gitu apa gitu loh. Itu kenapa ya dibilang Tuhan nggak boleh gitu? Atau yang berkaki 4 yang misalnya tidak berbelah, kuku dan sebagainya. Iya, saya dari dulu nanya ini tuh, Bu, tapi giliran dibuka di kitab Imam dibaca detail, ulang-ulang, nggak ketemu sebabnya. Tapi kemudian ketika kita memperhatikan lebih lanjut, itu begini loh. Tapi ini jangan cari teksnya, saya tidak menemukan teksnya. Tapi dengan memperhatikan keseluruhan bab 11 itu, lalu akan menemukan binatang berkaki 4 itu yang dalam tanda kutip dianggap wajar, punya dua ciri itu, berkuku belah, memamah biak itu. Dan kemudian kalau yang namanya ikan hidup di laut, itu yang wajar itu bersirip dan bersisik. Yang kurang dianggap nggak wajar, karena nggak wajar ya jangan dimakan. Jadi tidak ada urusan, misalnya ini soal higiene gitu ya. Babi itu kan jorok. Tapi tunggu dulu, binatang apa yang bersih? Yang suka mandi sendiri? Nggak ada. Nggak ada binatang lain. Tapi kemudian kalau binatang itu dirawat, babi-babi di asrama saya dulu lebih bersih karena sehari mandi 2 kali, kan? Pagi mandi, sore mandi, bersih. Mau ngomongin penyakitnya, pilih mana? Cacing pita atau antraks? Atau sapi gila malah. Sama namanya binatang kaki 4 ya penyakitnya yaitu. Babi punya penyakit, lalu kambing, domba, sapi juga punya penyakit. Enggak, sekali lagi kita tidak menemukan alasan yang seperti itu. Tentang ya yang seringkali didiskusikan yang binatang berkaki 4 ya. Ya. Binatang yang di laut nggak pernah diomongkan. Lalu unta, ya itu haram. Memamah biak tapi kukunya nggak belah. Kebalikan sama babi, kukunya belah tapi tidak memamah biak. Ini aneh, nggak biasa, nggak wajar karena tidak memenuhi 2 hal tadi.
Jadi binatang berkaki 4 dianggap wajar kalau punya sifat 2, punya ciri 2 tadi itu. Hanya sampai di situ Ibu yang kita bisa tahu. Jadi nggak ada urusan Iya, dengan baik. kesehatan, nggak ada urusan dengan soal-soal yang berkaitan dengan urusan medis atau penyakit, enggak. Kita tidak menemukan yang seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Okada mau bertanya, silakan Pak. Iya, jadi kalau menurut daripada perumpamaan tentang pukat, memang sekarang juga kami tidak boleh makan lele. Makan aja Pak, tapi kalau lele ya, makan lele jangan yang terlalu besar lelenya. Kalau lele itu sudah sebesar lengan atau sebesar paha, jangan dimakan, udah nggak enak. Kosong. Ya, enak nggak enak kan bukan apa. Enggak, tapi memang di dalam itu tulisannya memang masih ada tulisan seperti begitu atau memang gimana? Sudah begini Pak, itu urusan tentang haram halal tentang makanan itu kita lihat di dalam Taurat, di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kitab Imamat. Dan kemudian begini, ketika kita melanjutkan pembicaraan lalu mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, haram dan halal itu bukan soal makanan. Tapi soal yang berkaitan dengan isi hati yang keluar melalui mulut. Jadi kalau di dalam pemahaman Kristiani, pemahaman para pengikut Yesus, ya bukan soal makanan lagi yang di dalam tanda kutip dipermasalahkan oleh Yesus. Kamu mau makan daging babi, nggak ada soal. Mau makan lele atau patin, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah hatimu bersih apa tidak. Mulutmu kotor apa enggak. Tapi ini enggak pernah makan daging babi. Enggak pernah makan ikan lele. Tapi kalau udah ngelihat perempuan, matanya. Udah enggak beres kalau begitu kan. Udah matanya seperti itu, lalu kata-kata yang diucapkan juga seperti itu. Nah, ini lebih haram, ini lebih menajiskan. Jadi Tuhan Yesus lebih menaruh perhatian kepada urusan moral, urusan moralnya ya, bukan soal ritual. Haram dan halal itu soal ritual, tapi perilaku terhadap sesama itu soal moral. Nah, Tuhan Yesus memberikan tekanan yang sangat serius pada soal moral. Beda dengan orang-orang Farisi yang nggak peduli dengan moral, tapi sangat peduli dengan ritual. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pas itu saya mau nanya, Pak. Kalau ini kan perumpamaan berhubungan dengan akhir zaman. Jadi ada pemilahan yang baik dan yang buruk. Apa ini bisa diartikan akan terjadi di tempat penantian ya Pak ya, purgatorium itu ya? Purgatorium itu untuk orang yang pasti masuk surga tapi harus dibersihkan, Pak. Oh. Jadi bukan yang buruk ke neraka gitu enggak ya Pak ya? Tunggu dulu. Yang buruk ke neraka, benar kan? Lalu yang lain kan ke surga. Ada yang ke surga langsung, Bapak Ibu harus mengarahkan perhatian ke surga langsung. Ada yang ke surga tapi harus dibersihkan dulu. Oke. Jadi targetnya Bapak Ibu ke surga. Jangan sampai Tuhan mengatakan, aku pengen kamu ke surga. Iya Tuhan, saya mau ke surga, tapi saya mau ke penantian dulu. Penyucian dulu. Nah itu aneh kalau ngomongnya malah begitu. Jangan pernah berpikir tempat penyucian itu enak. Penyucian itu, namanya penyucian. Itu kan didoakan terus kan. Kalau didoakan terus,
Ya, itu tanda di sana nggak nyaman, nggak enak. Kalau di sana enak, nyaman, nggak mungkin dong kita doakan. Bapak Ibu pernah atau tidak berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah di surga? Ya enggak lah. Yang sudah di surga berdoa untuk kita. Lalu kita yang di dunia berdoa untuk yang di penyucian. Jadi penyucian, atau begini saja. Bicara ini ngomongin dunia yang berakhir ya. Semua orang mati. Lalu Tuhan melihat. Ini saya sudah menerapkannya dalam ajaran Katolik ini ya. Tuhan sudah memisahkan kan. Ini yang nggak benar ini. Yang nggak berkenan kepada Allah, neraka. Yang ini berkenan kepada Allah, nah, surga. Ini berkenan kepada Allah tapi masih harus dibersihkan ini. Nah, ini penyucian. Tapi Bapak Ibu, siapa yang langsung, siapa yang harus ke penyucian, itu bukan wewenang kita untuk menjawab, ya, untuk menentukan. Yang menjadi tugas kita, yang menjadi tanggung jawab kita adalah mengingatnya gampang saja. Jadi tetap jadi gandum, tetap jadi ikan baik. Ya, begitu Pak maksudnya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi, silahkan kalau ada. Dicek. Nggak ada? Nggak ada Pak. Baik, Bapak Ibu, kita mengingat perumpamaan ini, dan kemudian yang kita perlu ingat, ini kaitannya dengan akhir zaman. Akhir zaman bicara tentang akhir zaman bicara tentang akhir dari segala sesuatu. Dunia akan berakhir, hidup manusia di dunia akan berakhir. Kemudian dalam hal ini akhir zaman nggak datang-datang. Nah, sepanjang perjalanan waktu banyak orang meninggal. Jadi bukan akhir zaman, tapi akhir hidup seseorang. Nah, ini bisa disebut paralel gitu ya. Akhir zaman dan akhir hidup setiap orang. Nah, yang mati nanti di akhir zaman, yang tetap hidup di akhir zaman, ya ini urusannya pengadilan nanti ya, akhir zaman. Tapi yang mati sebelum akhir zaman, dalam pemahaman gereja Katolik, Bapak Ibu bisa cek di Katekismus, akan ketemu apa yang disebut sebagai pengadilan khusus. Jadi setiap orang akan diadili sendiri-sendiri. Nah, yang seringkali terjadi begini Bapak Ibu, ketika mendengar kata pengadilan atau penghakiman, itu banyak orang takut. Dan kita juga nggak nyaman kan kalau dengar kata pengadilan. Walaupun ya mejanya dikasih taplak hijau, itu juga tidak membuat meja pengadilan jadi tampak adem lalu menyenangkan. Enggak, tetap aja menakutkan. Nah, kata pengadilan dalam hal ini Bapak Ibu sebenarnya menunjuk kepada pemisahan itu. Orang benar, orang yang berkenan kepada Allah, orang jahat, orang yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi pemisahan itu. Nah, kemudian banyak orang nunggu, mikir pengadilan akhir zaman itu dengan harap-harap cemas. Maksudnya selama hidup di dunia ya sesukanya hidupnya, semaunya, tapi nanti kalau berhadapan dengan mengingat pengadilan takut. Nah, bukan begitu yang harusnya terjadi. Mengingatnya sederhana saja. Saya gunakan kata-kata yang sederhana seperti ini. Saya sudah ikut Yesus. Yesus mengasihi saya mengasihi Yesus. Kalau saya sudah mengikuti Yesus, saya mengikuti Dia sepanjang hidup saya.
bergaul dengan Yesus, mendengarkan apa yang dikatakannya, membina relasi dengan Yesus, sehingga dengan cara seperti itu saya jadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Nah, kalau seumur hidup saya ikut Yesus, nanti pada waktu mati, orang mengatakan kehilangan nyawa ya. Tapi tunggu dulu, nyawanya tidak pernah hilang, tapi raga yang mati. Raga, nyawa keluar dari badan, itu jiwa. Ketika jiwa keluar dari badan, itu arwah. Raga musnah, raga binasa. Tetapi jiwa manusia akan tetap hidup. Nah, ketika seumur hidup mengikuti Yesus, raga ditinggal di dunia, jiwa akan terus ikut Yesus. Dengan cara seperti itulah, Bapak Ibu, kita menjadi gandum, menjadi ikan baik tadi. Dan kalau kita memiliki sikap yang seperti ini, maka kata pengadilan bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan sesuatu yang harus membuat kita harap-harap cemas. Mungkin ya Bapak Ibu pernah mendengar atau ikut mengatakan surga itu belum pasti milik kita. Jadi sudah nggak usah ngajari orang tentang surga. Pernah dengar kayak gitu kan? Pernah ngomong juga. Kalau Bapak Ibu nggak yakin mau masuk surga, ngapain ikut Yesus? Dan jangan sampai ajaran yang lain masuk ke dalam pemikiran kita orang Katolik. Karena apa? Satu kata yang sama di sana dan di dalam gereja Katolik artinya beda loh ya. Artinya berbeda, maknanya beda. Balik lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita yakin kita ikut Yesus itu kan karena pengen masuk surga. Kita memikirkan keselamatan jiwa kita. Tapi kalau orang nggak yakin, ikut Yesus tapi nggak yakin masuk surga, ada yang aneh, ada yang perlu diperbaiki. Entah di dalam pemahaman, entah di dalam sikap. Karena apa? Wong kita itu ikut pemilik surga, kok nggak yakin masuk surga. Kalau nggak yakin, jangan-jangan kemungkinan negatifnya adalah nah, saya tahu Yesus pemilik surga, tapi saya nggak mau ikuti dia. Saya mau ikuti kemauan saya sendiri. Saya mau jadi Tuhan atas diri saya sendiri. Nggak mau diatur-atur oleh Tuhan. Nah, kalau sikap seperti itu, ya yang kita akan temukan, ya maunya sendiri, ikuti diri sendiri, jangan harap bisa ketemu, bisa ikut Tuhan Yesus. Begitu Bapak Ibu yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Masih ada Terima kasih Pak Seto. pertemuan lagi ya tentang perumpamaan ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Indra. Oke, mari kita satukan hati kita semua dalam doa. Dengan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Yesus, terima kasih karena kami telah menyelesaikan pengajaran tentang perumpamaan-Mu tentang lalang gandum dan pukat dengan baik. Semoga ini semua dapat berguna bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungilah kami semua yang akan beristirahat pada malam hari ini, supaya kami besok dapat melakukan aktivitas dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Ya, makasih. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Pak semua. Terima kasih. Semoga sehat selalu.
memberkati. Ya, selamat malam. Terima kasih Saya semua pamit ya. Bapak-bapak. Terima kasih Pak Seto. Iya. Kasih Pak Seto. Terima kasih ya. Aku datang ya Tuhanku,